kasihan kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin membuat video tentang teknologi perkantoran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahyani Risanti dan rekan saya Bintang Mansya. Saya Nufalifah. Saya Nesa Feli. Saya Reva Aditya. Saya Naila Mutiara Amanda. Di sini kita akan membuat video tentang teknologi perkantoran. Mari saksikan videonya. Pengertian teknologi perkantoran adalah bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengelola, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Pengertian teknologi perkantoran menurut Ursula Franklin 1989 mengatakan pendapatnya mengenai teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitar sini. Tujuan teknologi perkantoran adalah sebagai berikut. 1. Otomatisasi. Tujuan diterapkannya teknologi perkantoran adalah untuk mengotomatisasi tugas repetitif yang menghabiskan banyak waktu. Dengan adanya otomatisasi, pegawai dapat mengerjakan berbagai tugas yang lebih kompleks. 2. Kolaborasi. Teknologi perkantoran membuat kolaborasi antara anggota tim menjadi lebih baik. Jika kolaborasi bisa terjalin dengan baik, pekerjaan akan bisa diselesaikan dengan lebih baik dan cepat. 3. Komunikasi. Teknologi perkantoran juga memungkinkan komunikasi bisa berjalan dengan lebih efektif. Berbagai alat komunikasi seperti telepon, video konferensi, dan lainnya, anggota tim bisa berkomunikasi dengan lebih mudah. 4. Keamanan informasi. Salah satu tujuan penerapan teknologi perkantoran adalah untuk menjaga keamanan informasi yang sifatnya sensitif dan rahasia. Hal ini dapat tercapai dengan menggunakan enkripsi data, software, keamanan, dan sebagainya. Manfaat penerapan teknologi perkantoran yaitu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teknologi perkantoran terhadap prosedur kerja. Prosedur kerja menjadi lebih sederhana atau proses penyelesaian pekerjaan menjadi lebih cepat. 2. Manfaat teknologi perkantoran terhadap tenaga kerja. Kedisiplinan kerja para pegawai meningkat. 3. Manfaat teknologi perkantoran terhadap hasil kerja. Kualitas pekerjaan kantor menjadi lebih baik. Dampak positif. Ada beberapa dampak positif sebagai akibat terlalu pesatnya perkembangan teknologi perkantoran, dan tentu kita tidak dapat mengelaknya dengan penemuan peralatan perkantoran yang semakin canggih. Perkembangan itu melaju ke arah efisiensi kerja dengan indikasi ditemukannya peralatan yang serba: 1. Elektronik, 2. Multiguna, 3. Mudah mengoperasikannya, 4. Memerlukan tenaga listrik kecil, 5. Ukuran fisik semakin kecil dan kecanggihan serta kemampuannya semakin tinggi. Adapun dampak negatif dari penggunaan teknologi perkantoran yaitu: 1. Menimbulkan rasa ketergantungan kepada mesin-mesin kantor, 2. Menggunakan serta memeliharakan yang kurang tepat dan menyebabkan pemborosan bagi perusahaan dan lembaga. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, memproses, dan menyimpan data untuk menghasilkan informasi. Fungsi utamanya meliputi pengolahan data, menyimpan informasi, dan eksekusi program untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada salah satu contoh komputer. Yang kedua, ada telepon. Telepon adalah perangkat komunikasi elektronik yang digunakan untuk berbicara dengan orang lain melalui sinyal suara yang dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi. Fungsi utamanya adalah menyediakan sarana komunikasi suara jarak jauh antara individu atau kelompok. Telepon modern juga sering dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pesan, teknis, kamera, dan aplikasi lainnya. Dan bisa kita lihat, di sini adalah salah satu dari contoh telepon. HTML atau fax adalah sistem komunikasi elektronik yang memungkinkan pengiriman dokumen grafis atau teks secara langsung melalui sinyal telepon. Fungsinya adalah mentransmisikan salinan dokumen asli dari satu tempat ke tempat lain menggunakan sinyal suara atau data. Fax digunakan untuk mengirim dan menerima gambar, teks, atau dokumen lain secara cepat tanpa perlu pengiriman fisik. Printer adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke kertas atau media cetak lainnya. Fungsinya adalah menghasilkan salinan fisik dari data digital yang ada di komputer seperti teks, gambar, atau grafik.
Printer dapat menggunakan berbagai tinta teknologi seperti tinta, laser, atau dot matrix, tergantung pada jenisnya, untuk menciptakan cetakan yang dapat dibaca dan digunakan. Nah, seperti kita bisa lihat di sini adalah contoh dari salah satu printer. Duplikator adalah alat untuk menduplikasikan atau menggandakan dokumen dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Fungsinya itu memperbanyak dokumen dan bahan cetakan kantor dalam jumlah banyak dengan cepat seperti formulir, memo, pengumuman laporan, dan lain-lain. Berikut contohnya. Alat scanner adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengubah gambar atau teks yang tercetak menjadi data digital yang disimpan di komputer. Fungsinya adalah untuk mendigitalkan dokumen fisik, gambar, atau foto menjadi format file elektronik. Scanner dapat bekerja dengan cara memindai permukaan dokumen yang mengonversinya menjadi file digital yang dapat diedit atau disimpan seperti PDF atau TIFF. Berikut adalah contohnya. Mesin penjilid adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk menggabungkan atau menahan lembaran dokumen atau halaman buku dalam bentuk buku yang terikat. Fungsinya adalah untuk membuat buku, majalah, atau dokumen yang lebih terorganisir dan mudah diakses. Proses penjilidan melibatkan mengikat lembaran kertas atau dokumen dengan menggabungkan berbagai metode seperti spiral, lem panas, atau jahit. Mesin penjilid membantu meningkatkan tata letak dan daya tahan dokumen cetak. Berikut adalah contohnya. Offset dalam konteks cetak adalah metode percetakan di mana gambar atau teks dipindahkan dari plat cetak ke roll karet atau bahan lainnya sebelum ditransfer ke media cetak seperti kertas. Fungsinya adalah untuk menciptakan salinan yang akurat dan berkualitas tinggi dari dokumen atau gambar. Berikut adalah contohnya. Mesin penghitung uang adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menghitung jumlah uang secara otomatis. Fungsinya adalah untuk mempermudah dan mempercepat progres perhitungan uang, mengurangi resiko kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi dalam tugas perhitungan keuangan. Berikut adalah contohnya. Yang pertama ada mesin diktafon. Mesin diktafon adalah alat perekaman suara yang dapat merekam, menyimpan, dan memutar kembali suara. Fungsinya itu merekam rapat, wawancara, kegiatan-kegiatan penting untuk didokumentasikan. Berikut adalah contohnya. Yang kedua adalah alat absensi. Alat absensi adalah alat yang digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan. Fungsinya itu mencatat kehadiran karyawan sebagai bukti untuk penghitungan gaji atau intensif. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga ada mesin stensil. Mesin stensil adalah alat untuk mencetak atau menggandakan dokumen dengan cara manual. Fungsinya itu menggandakan dokumen dengan cepat tanpa harus menggunakan mesin fotokopi. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya ada intercom. Intercom adalah alat komunikasi internal kantor yang memungkinkan staf berkomunikasi antar ruangan. Fungsinya memudahkan komunikasi antar staf tanpa harus bertemu langsung. Berikut contohnya. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah alat untuk menggandakan dokumen secara instan. Fungsinya menggandakan dokumen penting dengan cepat dalam jumlah banyak. Berikut contohnya. Selanjutnya ada video konferensi. Video konferensi adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan pertemuan jarak jauh melalui audio dan video secara real time. Fungsinya memungkinkan rapat atau diskusi dengan mitra bisnis di lokasi yang berbeda tanpa harus bertatap muka secara langsung. Berikut contohnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena lebihnya ada di Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teknologi perkantoran dengan saya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 sebelumnya. Salah.